Steady Beat. Yap. Guys, gila, Fahmi Ya. Steady Beat ya. Katanya habis manggung hari ini ya, Mi ya. Aman ya? Aman, terkendali. Dari panggung langsung kemarin nih langsung ya. Ya. Langsung interview ya. Siap, Mi, siap. Ya. Steady Beat itu dari kapan, Mi? Steady Beat terbentuk dari tahun 2011, tepatnya di Januari di tanggal 8. Tanggal 8 tahun berapa lo? 2011 tanggal 8. Oh iya, 2011. Berarti udah berjalan berapa tahun tuh? Kurang lebih kalau sama tahun ini memang 15 tahun lah. Oh. Nah ini kan katanya nih Steady Beat ini kan udah energi baru ya. Siap. Energi baru. Dengan personilnya ada udah sekarang ini berapa, Mi? Untuk saat ini kita ada 7. Siapa aja, Mi? Ada pastinya kalau gue di vokalis ya. Yang kedua ada gitaris Rifai. Dan yang ketiga ada basis kita Benny. Dilanjut dengan brass session kita ada Yosef Marius, itu di trompet. Di trombon kita ada Irul. Lanjut di keyboard ada Rainbow Washington. Dan terakhir Bang Dayut. Asoy. Mi, gini Mi, gue mau tanya sama lo. Ya. Pernah gak sih band lu ngerasa terpuruk gitu? Kalau merasa terpuruk sebenarnya itu terakhir gue hampir nyerah di tahun kemarin ya. Di 2025, tapi alhamdulillahnya gue ketemu sama keyboardis yang secara awalnya kan gue mainin di jalur-jalur indie ya. Jadi si Embo ini lumayan banyak pengalaman lah di jalur-jalur industri dan tahu struktur manajemennya. Kalau gue sendiri kan lebih ke manajemen indie yang cuman latihan, manggung. Kalau nggak ada manggung ya udah slow respon. Jadi kalau untuk sekarang lebih tersusun rapi, alhamdulillah. Rapi ya berarti ya. Alhamdulillah. Karena udah tim lu nih, gue lihat-lihat nih udah sangat solid banget nih, udah kayaknya udah semua kerja semua kayak ini kayak kan. Nah lu kan sering-sering manggung ya dari 2000 berapa, dari 2011 ya? 2011 kan, berarti kan lu udah menghadapi banyak banget tempaan ya kan, banyak banget ibarat kata cemoohan dari orang lain. Nah lu bagaimana sih cara mengatasinya gitu, mengatasi kayak lu mengatasi tekanan dari luar untuk, padahal lu nih udah banyak yang caci maki lu nih, band lu begini, tapi lu bisa bertahan untuk sampai saat ini gitu loh. Ya kalau gue sih gini ya, kalau untuk orang mau ngomong apa, maksudnya tentang band gue begini begitu, yang penting tetap jalan sih, karena memang hobi dan udah mendarah daging sih. Kalau buat gue tuh musik ya is my life Ya. Gila, keren banget. Berarti untuk saat ini lu pokoknya diri lu sendiri, lu nggak mau jadi orang lain, band lu sendiri, lu kembangin sendiri, apa bareng-bareng sama teman-teman lu, tim lu yang udah solid banget sekarang. Siap. Di 2026 nih berarti energi baru ya yang bakalan. Energi baru ya untuk menyatukan sinergi untuk teman-teman juga ya, teman-teman personil lu ya. Gini Mi, gue mau tanya, momen apa dikala lu menyerah Mi? Momen? Iya. Momen jadi memang untuk terakhir, karena memang di jalur musik ska ini kadang nggak banyak ya orang kadang bisa main musik metal, main musik pop, apalah di luar ska itu. Cuman kadang pada saat diajak main musik ska rada, karena gue nggak biasa di ska nih, nggak pernah main ska, tapi apa ya, sebenarnya sih gue kalau untuk ska-skanya tuh nggak terlalu tradisional, jadi lebih ke modern. Apa aja sih kalau memang untuk main musik mau dari genrenya apa tetap benang merahnya ska. Jadi gue nggak peduli orang lain mau ngomong steady beat begini, steady beat begono, yang penting inilah steady beat. Oh berarti lu punya ini sendiri ya?
punya gaya musik sendiri yang lu bakal ciptain gitu kan. Siap. Jadi lu nggak harus ikut-ikutan sama orang lain yang udah ada gitu kan. Ya memang saat ini perkembangan musik Indonesia nih sebenarnya menurut gua sih harus kayak gitu. Jadi kalau udah ada kita cari kreativitas yang lain sih sebenarnya kan. Ya, betul. Ini sih pertanyaan paling gila sih Mi yang menurut gue. Yang menurut gue tuh kayaknya apa ya? Seperti hurt banget sih, lebih nyentuh ke hati gitu loh. Apa sih arti keluarga buat lu, Mi? Arti keluarga ya buat gue sih nomor satu ya. Jadi memang gue dari dulu sampai sekarang bertahan ngeband ini karena gue mau buktiin ke keluarga gue sendiri, insya Allah gue bisa sukses, dan insya Allah semoganya aja tuh sebelum orang tua gue nggak ada, gue udah bisa bahagiain orang tua gue, keluarga gue, dan orang-orang terdekat gue. Nggak apa-apa Mi, nangis aja Mi. Nangis juga nggak apa-apa. Kan pakai kacamata hitam nggak kelihatan. Oh iya. Nah berarti kan lu sayang banget keluarga, berarti kan lu ngeband juga bukan karena hobi lu, tapi lu mau menciptakan bagaimana keluarga lu menaikkan derajat keluarga lu sendiri gitu loh. Siap. Berarti kan atas pasti doa ibu ya Mi ya. Amin. Nomor satu itu tembus ke langit pasti. Nah sekarang gue mau tanya, arti ibu buat lu gimana sih? Arti ibu apa ya, kalau untuk bicara soal ibu, kalau di dunia memang dibilang malaikat ya seperti malaikat. Apapun kesalahan gue yang pernah gue perbuat, nggak pernah tuh orang tua ngerasa terbebani sama anaknya yang badung, nakal, kenakalannya yang udah luar biasa banget gitu. Tapi tetap orang tua selalu merangkul anaknya gitu, nggak pernah dilepas. Separah apapun orang tua, ibu pasti merangkul anaknya. Terima kasih buat ibu. Nangis aja nih, nggak apa-apa Mi. Nggak apa-apa juga, kalau mau nangis nggak apa-apa. Kalau andai kata ya, kita nggak tahu ya namanya keberuntungan ya, spekulasi atau Doi Fortuna nih lagi mendekati lu kan, apa yang mau lu serahkan kepada nyokap lu? Ke orang tua. Nah kalau kemarin kan dia udah berangkat umroh ya, insya Allah sih gue pengen kalau ada rezekinya pengen berangkatin haji lagi. Bismillah, semoga ada rezekinya. Pakai hasil jeripaya lu ya? Pastilah hasil jeripaya dari anaknya, karena memang anak laki-laki bertanggung jawab ke ibunya tuh ya, walaupun udah nikah tetap kalau yang namanya anak laki harus bertanggung jawab. Lu mau gak sih di momen manggung lu ada nyokap lu hadir? Pengen banget, makanya kadang kan kalau mau manggung waktu itu di daerah tuh di Kober, pengen gitu kalau lagi manggung lihat orang tua ngelihat gitu, jangan cuman ngelihat di handphone, atau pengen ngelihat langsung gitu, pengen nyebut namanya juga kalau seandainya ada di depan gue gitu, pengen terima kasih gitu sampai saat ini masih memberikan doa. Sampai sebelum manggung pun gue selalu telepon atau datang gitu, mau ada kegiatan, mau manggung, mau apa, gue pasti telepon atau datang cium tangan, karena memang orang tua doanya ibu tuh nembus ke langit, mengetuk pintu langit langsung nembus. Pastinya tuh ya. Pastilah. Berarti lu harus sukses nih gitu kan. Amin ya. Makanya kan gue mikir kayaknya tuh perjalanan lu sangat berat banget kan di masa lu dulu, yang gue lihat kan kembali lagi ke lu sendiri kan, banyak banget yang lu jalani tuh kayak
keras banget, dicaci maki lagi, diinin lagi, bilang band lu jelek, ya banyak lah yang bilang ini kurang, itu kurang. Tapi lu sampai saat ini pun, detik ini pun lu tetap bertahan gitu loh. Ya mungkin lu harus menjaga motivasi teman-teman lu sendiri gitu kan, pastinya kan. Pasti. Gitu loh. Kadang gue mikir dan gue lihat tuh kadang band-band gitu kan sebenarnya kan yang jago banyak ya. Banyak. Tapi kan lu sendiri yang ngejaga motivasinya mereka gitu kan. Nah sekarang gue balik lagi ke Steady Beat nih. Tadi kan udah ngebahas masalah nyokap ya. Ya. Gitu loh. Arti sayang segala macam. Ada nggak sih lu kedepannya bakal bikin sesuatu buat Steady Beat gitu? Entah itu single, entah itu album, entah itu apa gitu. Ya kalau keinginan kan udah pasti bicara dengan personil kan. Kalau kemarin kan udah ada mini album, ada single-single yang nantinya bakal jadi album. Berharap sih di tahun ini punya album kedua. Kalau itu kan udah dirangkum jadi album pertama. Di tahun ini berharap ada album kedua. Kalau bisa di nanti ulang tahun Steady Beat di 8 Januari nanti itu udah ada album tuh. Jadi pencapaian sih kalau menurut gue sih. Album itu ibaratnya apa ya, kita ngeband single atau album itu seperti anak gitu. Itu sih. Bismillah ya. Terrealisasi. Amin, mudah-mudahan ya Mi ya. Nah, lagu-lagu yang udah lu ciptain apa aja sih Mi? Lagu-lagu dari mini album kita ada judulnya, ada Para Pecinta, ada Menanti Gadis Cantik, ada Frustasi, ada juga Oh, Nani, dan terakhir Santai Sajalah. Lanjut itu di tahun 2013 ya mini albumnya. Terlalu lama, kita langsung ke 2017. Itu rilis single Mari Berdansa. Dilanjut lagi 2018 kita ada Jumirah. Selang berapa tahun kita bikin lagi yang namanya judulnya Have Fun. Nah, dilanjut di tahun 2023 kita ada single judulnya Obsesi. Dan yang terakhir yang bakal jadi video klip di tahun ini, Satukan Energi. Nah, asik. Satukan Energi ya. Berarti lagi project itu ya, Satukan Energi itu ya buat video klip dan lain-lainnya lah. Ya. Media sosialnya juga mesti dikencengin kali ya Mi ya. Harus dikencengin karena kita punya karya. Ya jangan kayak apa ya, udah ada karya nggak dipromoin ya gimana, orang mana mau tahu. Ya, benar. Harus zaman sekarang ada audio, ada visual, melengkapi semuanya itu. Artis Steady Beat buat lo? Artis Steady Beat keluarga gue nomor 2. Selain keluarga gue asli, gue punya keluarga lagi Steady Beat. Tuh. 3 kata buat Steady Beat. Steady Beat. Yang pertama energik. Yang kedua have fun. Karena main musik kan kita harus have fun. Dan yang ketiga solid. Ya, keren. Tepuk tangan dulu buat Fahmi. Thank you Fahmi udah bisa datang sini dan nantikan selanjutnya. Oke? Thank you. Thank you. Bye. Halo. Gila. Gitaris Steady Beat ya. Gitaris Steady Beat. Sekarang ini gitarisnya. Katanya yang bertahan di Steady Beat lu berdua ya, Pai? Iya, betul. Lu sama siapa, Pai? Sama Biduan gue. Biduan. Berdua. Tapi sekarang tambah energi, makin jos. Jadi apapun yang terjadi, gas. Oke. Biduan. Lu, iya apa namanya? Lu jadi member Steady Beat itu tahun berapa? Dari awal? Sebenarnya sejarahnya nih, cerita sejarahnya dulu nih. Boleh. Sebelum ada Steady Beat, sebenarnya gue udah founder bersama Fahmi juga dengan kurang lebih genre yang sama. Sebenarnya dulu
genrenya apa aja kita bawain, metal apa segala macam. Cuman pas pada waktu saat itu gue bikin nama bandnya Brotherland, termasuk Fahmi juga, dengan genre yang kurang lebih mirip dengan Steady Beat. Akhirnya sempat terpecah sama Fahmi, gue vakum ngeband karena pada saat itu sibuk kerja dan lain hal. Fahmi lanjut bikin band Steady Beat. Jadi sejarahnya gue masuk itu di formasi kedua sebenarnya. Jadi gue gitaris ke generasi kedua sampai sekarang. Nah, arti vokalis lo buat lo, si Fahmi Vokalis tuh. si Fahmi. Menurut gue dia adalah seperti tandem yang pasangan gue ya. Jadi dimanapun gue main gitar gitu, gue tuh ngeklop kalau sama dia gitu. Makanya gue bisa diajak balik lagi, ayo ngeband lagi, bawain skaan lagi, Jamaican sound lagi. Yang ngajak dia, gue nggak bisa nolak, lanjut lagi. Kebetulan kita punya visi misi yang sama, terusan sampai sekarang. Gitu sih. Sampai sekarang tuh ya. Sampai sekarang, sampai selamanya insya Allah. Amin, mudah-mudahan. Nah sekarang gini, yang gue tanyain, Steady Beat ini musiknya mau arahnya kemana ya? Tepat pertanyaannya nih ya, karena gue dapet tugas di Steady Beat memang kurang lebih dari musik produsernya gue. Kalau ditanya Steady Beat arahnya mau kemana, gue dari dulu nggak pernah patokin sih siapapun personil yang masuk di sini, dia punya latar belakang apa dengan keahliannya, skillnya, kita tumpahin di sini, tapi tetap benang merahnya tuh ala Steady Beat-nya gue nggak bisa hilangin gitu. Maksudnya adalah jadi gue nggak pernah kotak-kotakin harus begini harus gini, enggak. Justru karakter kita mau buat dengan arah kita sendiri, yaitu tapi tetap genrenya benang merahnya ska. Gue pengen ska bisa didengar lebih luas lagi gitu. Jadi nggak hanya pencinta musik ska doang yang suka. Bagaimana bisa musik-musik apapun kita bisa bikin skain oke juga gitu. Itu sih arahnya, pengen lebih lebar sih sebenarnya. Itu nggak kompleks, nggak segmented gitu. Karena basically kan kita sebenarnya juga berakar dari main segmented, kita bawain juga gitu buat pribadi latihan di studio, kita suka musiknya masing-masing gitu. Cuman kalau untuk produksian buat karya sendiri kita melebar gitu sih arahnya. Kalau menurut gue sih, gue pengen ska itu bisa didengar lebih jangkauan luas lagi, semua berbagai macam kalangan bisa mendengarkan musik apapun dengan ciri khas Steady Beat yang bernuansa ska gitu. Keren. Nah sekarang gue mau tanya nih, kalau umpamanya industrial nih, di industri musik nih, mengerahkan untuk si Steady Beat ini untuk terbang lah gitu loh. Iya. Apa yang lo lakuin tuh ketika di Steady Beat ini? Yang lo lakuin ini ketika kan misalnya Steady Beat ini udah terbang nih, udah bagus, jam terbangnya udah keren, udah segala macem lah. Orang udah mengenal Steady Beat gitu kan. Nah, lo bakal keluar dari genre itu atau lu bikin industrialnya lebih mewah lagi atau gimana? Seperti orkestra kah? Atau seperti alat-alat tradisional lah yang lu gunakan lah atau gimana? Ya itu bisa juga. Jadi gue sih lebih kepengennya kita explore ya. Jadi sebenarnya ska itu kalau mau dibahas dalam, koreksi gue kalau salah, ska itu sebenarnya pergerakannya kan selain dari Jamaika kan, dia itu kultur kan. Jadi kultur setiap zamannya berbeda-beda. Gue pengen juga nerapin gimana caranya bisa nerapin di Indonesia, dimana tempat kita tinggal, explore, mau masukin unsur Betawi, kebetulan kita dari Jakarta gitu, masukin unsur Betawi dengan ciri khas ska-nya itu asik juga kalau menurut gue sih. Jadi kalau misalkan ditanya Steady Beat nanti kalau udah mulai terbang, apa yang mau gue lakuin? Itu tadi, gue pengen lebih luas lagi musik Steady Beat, jadi nggak itu aja. Itu makanya apalagi ditambah dengan personil yang keren-keren sekarang, wah itu kebantu banget gue buat mengeksplor musik Steady Beat gitu sih.
Lu pernah berantem gak sih sama si Fahmi? Oh sering, kalau nggak sering, berbagai macam hal. Wah dari ribut gede, ribut kecil. Tapi justru itu yang bikin kita semakin bertambahnya umur ya. Selain band bertambah umur kita, itu yang bikin kita oh ternyata lebih banyak nemu sisi cocoknya dibandingin sisi berantem itu adalah ya kayak percintaan aja ada bumbu-bumbu itu semua yang membuat kita makin kompak lagi sih. Kalau misalnya nggak ada berantem bohong sih. Justru itu yang bikin kita buat lebih lama lagi berteman, bermusik, curhat dan lain-lain hal deh. Tahun-tahun kemarin kan lu gini Mi lagi gue. Fai, kan tahun-tahun kemarin kan lu sisa lu berdua nih yang bertahan. Iya. Lu sayang gak sih sama si Fahmi? Sayang lah. Kalau nggak sayang, gue udah diajak band lagi, gue udah tolak. Banyak band juga yang ngajakin gue juga, gue masih tetap di Steady Beat. Karena suka atau tidak suka pasti sayang lah. Gitu. Ini kan lu udah masuk apa namanya personil atau member baru ya? Betul. Member baru ini. Nah, lu ceritain nih satu-satu dari katanya tadi ada si Ben, ada si Diut, ada Embo juga ya kan. Banyak tim yang udah sekarang lu kerahin nih, udah hadir di tempat ini. Gimana coba tuh? Jadi sebenarnya kemarin-kemarin kita udah sempat bukan down ya, sempat mau ngapain lagi nih ya. Kan gue sering berdua resolusi nih sama tiap tahun sama Fahmi, setiap habis bikin single, setiap apa, gue selalu brainstorming sama dia, kita kayak harus ada booster lagi nih di luar dari personil yang keluar masuk Steady Beat kan banyak yang masih bertahan, gue, Yosep dan Fahmi. Kayak kita butuh booster lagi nih, butuh energi lagi, orang yang bisa gimana cara ngembangin Steady Beat lebih keren lagi. Ternyata Fahmi narik Rainbow ada di posisi keyboard dan dengan segala macam pengalamannya. Embo ngajak lagi Mr. Bang Dayut sebagai drummer dengan segala macam gudang pengalamannya di dunia musik mereka sebelumnya. Itu gue dapat banget booster, dapat banyak ilmu baru juga dari beliau-beliau itu yang keren-keren menurut gue. Jadi nambah energi banget, apalagi cocok banget sama single kita yang lagi kita mau garap video klipnya, temen-temen harus tungguin nih. Judulnya Satukan Energi. Pas banget nih dengan energi yang baru, Steady Beat, New Steady Beat, energi baru. Yos. Dengar-dengar basis lu juga baru ya? Oh iya tuh basis, sempat lupa. Basis Mr. Benny, wah gila. Keren banget. Respect gue menurut orang yang mau tetap di sini, tulus, empati buat band, satu frekuensi. Wah. Keren sih. Mr. Benny, Brass Session, pasukan Brass Session, Mr. Ilo, Mr. Yosep, Mr. Bang Dayut, Mas Rainbow. Keren semua. Artis Steady Beat nih. Mi lagi gue. Artis Steady Beat, Pai. Artis Steady Beat. Steady Beat itu lebih dari keluarga sih kalau menurut gue. Jadi selain keluarga itu penting ya, Steady Beat itu adalah passion sih gitu. Jadi gue selalu mengatakan buat diri gue Steady Beat itu langkah gue gitu. Jadi bisa dibilang masa-masa yang gue udah dilewatin di Steady Beat itu sebagian kisah hidup gue juga ada di situ gitu. Dari masa muda ya kan sampai sekarang masih muda sih. Jomblo masih. Nah, buat teman-teman tuh. Nyokap masih ada? Alhamdulillah nyokap masih ada, tinggal nyokap doang gitu. Oh, tinggal sama nyokap. Sayang ya pasti menyokap. Sayang banget lah. Pernah nggak lu cerita-cerita menyokap gitu, cerita apa gitu? Tentang Steady Beat ya? Gue setiap selalu manggung selalu cerita. Sampai dia nyediain kostum gue sebelum setiap perform, setiap dari zaman dulu tuh, dari zaman festival juga. Cuman karena udah tinggal sendiri, udah nggak ada bokap, jadi udah nggak bisa ada yang nemenin lagi tuh kalau gue perform, udah nggak ada ngajak nonton lagi. Beliau nontonnya lewat status doang, lewat video-video aja sih. Tapi beliau selalu doain, support, nggak pernah ngelarang namanya ngeband yang notabene kan zaman dulu apalagi anak band terkenal
mabuk lah, apalah segala macam. Tapi beliau selalu support, selalu ngingetin. Yang penting selama itu positif, dan beliau juga udah tahu, oh anak-anaknya ini anak baik-baik, gas gitu. 3 kata buat Steady Beat. 3 kata buat Steady Beat. Yang pertama adalah lucu. Kenapa gue bilang lucu? Karena vokalisnya lucu. Lucu. Jadi lucu itu anak-anak Steady Beat. Jadi yang bikin gue nggak ngerasa kayak beban di Steady Beat ini, jadi buat enjoy. Satu itu lucu. Kedua adalah full power. Ketika gue udah gabung nongkrong bareng anak-anak Steady Beat lagi, wah, yang tadinya kita lagi down, ngumpul sama Steady Beat lagi, ngeband lagi, full power gitu. Kedua itu. Yang ketiga adalah semangat. Gue salut sama Steady Beat, apalagi foundernya Fahmi. Dia selalu punya semangat yang bisa nularin ke kita semua. Itu yang paling penting. Semangat terus. 15 tahun. Thank you. Thank you. See you guys. Peace out.